Baik, kali ini kita akan bahas tentang leverage, ya. Oke, jadi dalam pembahasan manajemen keuangan lanjutan, ya, memang kita harus mengenal beberapa istilah. EBIT, EPS, ada EAT, nanti ada EBT, terus juga nanti ada namanya DOL, ada DFL, ya itu nanti akan saya jelaskan, ya. Nah, pertama ini dulu, leverage. Leverage itu sebenarnya apa sih? Ya, kalau misalnya diartikan dalam bahasa Inggris, leverage itu adalah pengungkit. Nah, kaitannya dengan manajemen keuangan, pengungkit itu apa? Ya, bukan cuman alat saja kan. Pengungkit di sini maksudnya adalah ya sesuatu yang bisa mengangkat beban berat. Jadi dalam perusahaan itu dia memiliki beban berat gitu kan. Beban beratnya itu adalah bagaimana caranya agar perusahaan ini untung terus. Nah, itulah perlu namanya alat pengungkit kan. Ya. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan manajemen keuangan, leverage itu berarti dia hutang. Ya, karena kalau misalnya perusahaan itu kalau dia cuma internal, dia tidak mampu, makanya kadang-kadang dibantu oleh dana dari luar. Dana dari luar itulah berbentuk dari hutang. Ini salah satunya ya, salah satunya berbentuk hutang. Pada kondisi ekonomi yang baik, perusahaan yang porsi penggunaan hutang yang lebih besar mampu menghasilkan laba yang besar. Jadi kalau misalnya kondisi ekonomi baik, hutang makin besar, laba makin besar. Tapi kalau misalnya pada saat kondisi ekonomi buruk, hutangnya lebih besar, malah nanti untungnya kecil. Ya, kenapa? Karena kondisi ekonomi buruk itu kan berarti perusahaan itu lagi keterbatasan dana, terbatas dana, untung menurun, ya otomatis dia tidak memiliki uang untuk membayar hutang kan, makanya nanti labanya akan makin kecil. Ya, jadi pada saat kondisi ekonomi baik, ya hutangnya besar, labanya bisa besar. Tapi kalau pada saat kondisi ekonomi buruk, ya hutangnya itu besar, nanti labanya malah makin menurun, makin kecil. Makanya ya kalau hutang itu ya, memang tergantung dari kondisinya. Nah, oke ya, ini tadi yang saya bilang ya, pengungkit, benar ya. Jadi pengungkit itu ya memang mengangkat beban yang berat. Nah, makanya kalau misalnya dalam perusahaan itu untuk mampu mengangkat, ya dia diperlukan dari pengungkit tadi kan, ya namanya adalah leverage, atau kalau dalam perusahaan itu biasanya dikenal dengan hutang. Nah, leverage itu ada dua, operating sama financial. Nah, kalau operating itu timbul apabila perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Maksudnya apa? Perusahaan itu akan memerlukan beban tetap dengan menggunakan aktiva tetap seperti ya, gedung, kendaraan kan. Jadi dengan adanya gedung atau kendaraan itu akan membuat perusahaan memiliki beban tetap. Nah, beban tetapnya seperti apa? Beban pembayaran cicilan gedung itu kan, atau cicilan kendaraan. Nah, di sini ada namanya break even point. Ya, break even point akan tercapai pada tingkat penjualan yang tinggi dan dampak perubahan tingkat penjualan terhadap laba akan semakin besar. Jadi kalau misalnya break even point itu adalah titik impas, artinya apa? Pendapatan sama dengan biayanya, berarti ya kalau bahasa Melayunya itu adalah pakpok kan. Jadi laba operasi sama dengan nol. Ya, sebenarnya banyak sih istilah dari break even point. Nah, di sini ada namanya DOL. Jadi degree of operating leverage ya, DOL. Nah, langsung saja kita ke perhitungan DOL. Ini ada 3 simulasi ya. Ada rendah, sedang, sama tinggi. Ya, kemudian di sini catatan itu EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak ya. Jadi memang harus kita pahami, harus kita kenal, harus kita hafal nih istilah-istilah dalam manajemen keuangan nih. EBIT, EBT, EAT, ya saham EPS. EBIT itu adalah laba sebelum bunga dan pajak. Kalau EBT laba sebelum pajak. Kalau EAT laba setelah pajak. Jadi EBIT ini berarti sebelum ya, sebelum semuanya. Tapi kalau misalnya EAT itu setelah, ya laba setelah pajak. Nilai saham, nilai perusahaan kurang nilai utang, ya EPS, nilai per share, laba per jumlah lembar saham. Oke, itu istilah yang harus kita ketahui, bahkan kalau bisa dihafal ya. Nah, kemudian di sini ada 3 simulasi, rendah, sedang, tinggi. FC itu adalah fixed cost atau biaya tetap. Jadi di sini ada 3 simulasi ya. Biaya tetapnya itu ada yang 10 juta, ada 15 juta, ada 20 juta. VC itu adalah bukan video call, tapi fixed variable cost ya, variable cost. Kalau ini fixed cost, kalau ini variable cost. Jadi biaya variabel.
biaya variabel itu ada 200, ada 150, ada 100 ya. Oke, langsung di sini. Nah, ini ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Jadi tadi simulasinya itu adalah biaya tetap yang rendah itu adalah 10 juta ini ya, 10 juta semuanya. Ini juga 15 juta semuanya. Kemudian ada yang 20 juta semuanya. Nah, kemudian di sini ada yang 20 juta, 20 ribu ya, produk yang terjual atau unit yang terjual. 20 ribu, 40 ribu, 60 ribu, ini semua sama ya. 0, 20, 120, 0 sampai 120 ya, ini semuanya sama. Yang beda adalah biaya tetapnya. Kemudian di sini dapat penjualan 10 juta. Dapat dari mana itu 10 juta? Penjualan itu berarti harga jual dikalikan dengan unit yang terjual kan. Nah, kira-kira harga jualnya di sini berapa? Ya tinggal dibagi saja kan. Jadi penjualan totalnya itu dibagi dengan 20.000. 10 juta bagi 20.000 berapa? 500 kan. 60 juta dibagi dengan 120.000 adalah 500. Jadi semuanya ini adalah harga jualnya 500. Nah, ya biaya tetap ini tadi ya. Biaya variabel 4 juta dapat dari mana? Ya. Biaya variabel per unit tadi adalah ini kan 200 ya. Jadi 200 dikalikan dengan 20 dapat 4 juta kan. 8 juta itu dapat dari 40.000 dikalikan dengan 200 tadi ya. 60.000 kalikan 200 ini, jadi semuanya dikalikan dengan 200, hasilnya adalah ini. Ya, kalau misalnya yang di sini 3 juta dapat dari ini kan 150 ya. Jadi 20.000 dikalikan dengan 150 dapat 3 juta. Jadi semuanya ini diperoleh dari ya dikalikan dengan 150. Ya, unit terjual dikalikan dengan 150. Ini juga sama ya, ini dikalikan dengan 100 ya, ini dikalikan dengan 100. Total biaya dapat dari biaya tetap ditambah biaya variabel. 10 juta tambah 0 ya dapat 10 juta. Ini 10 juta tambah 4 juta 14 juta. Jadi semuanya ini adalah dapat dari biaya tetap tambah biaya variabel. 14 juta ditambah dengan 18 dapat 33 kan. Ya, ini penjumlahan antara biaya tetap plus biaya variabel. Profit minus 10 juta dapat dari mana itu ya? 0 dikurangkan dengan 0 yang ini ya, 0 yang ini dikurangkan dengan total biaya dapatlah minus 10 juta. Nah, yang lain juga misalnya ini penjualan dikurangkan total biaya ya. 60 juta dikurangkan dengan 34 hasilnya adalah 26. 30 juta dikurangkan dengan 22 juta hasilnya adalah 8 juta. Jadi profit ini kita dapat dari penjualan dikurang dengan total biaya. Ya, inilah hasilnya. Nah, bagaimana kalau misalnya menghitung DOL? Di sini ada C kali Q. C itu adalah margin kontribusi. Margin kontribusi itu adalah harga jual dikurangkan dengan biaya variabel. Ya, ini ya. Harga jualnya tadi adalah ya 500 ya tadi ya, 500. Kemudian dikurangkan dengan pertama itu ada 200 ya, variabel cost ya. Ada yang 200, ada yang 150, ada yang 100. Berarti di sini karena ada 3, berarti harus kita buat 3 simulasinya. Itu margin kontribusi ya. Jadi harga jual dikurangkan dengan biaya variabel per unit. Ya, F ini adalah biaya tetap. Oke, langsung saja. Misalnya Q. Ya, Q tadi adalah jumlah produk ya. Q itu adalah 80.000. Nah, kalau kita misalnya menghitung alternatif dari DOL tadi, degree of operating leverage, dia ada 3 kan. Ada yang rendah, sedang, sama tinggi. 500 tadi adalah harga jual ya. 200 itu dapat dari ya biaya variabel ini kan per unit tadi kan. 200, ada yang 150, ada yang 100 ya, ini juga ya. Berarti ada yang 200, ada yang 150, ada yang 100 ini. 80.000 ini total yang Q tadi ya. Ya, berdasarkan rumus tadi ini kan. Ya, Q. Ya, ini Q. Ya, 500 200 ini tinggal diteruskan aja dikalikan 80 ya. Kalau ini 10 juta. 10 juta itu adalah biaya tetap tadi kan. Ya, ini kan. 10 juta, 15 juta, 20 juta. Oke, ini ditambah ini dikurang dikalikan ya dapatlah hasilnya 1,71 ya. Jadi ini harus kalian cari dulu, dikurangkan baru kalikan 80. Ini juga ya, kalian kurangkan dulu dikalikan dengan 80, terus hasilnya dikurangkan dengan 10 juta ya, barulah yang atas bagi dengan bawah, hasilnya adalah 1,71, 2,15, 2,67. Nah, di sini misalnya ya, jika terjadi kenaikan penjualan dari 80.000 menjadi 100.000, berarti dia sebesar 25%.
Nah, dapat 20 bagi 80.000. Dapat dari mana 20, 80 itu? Ya 20 itu dapat dari selisih antara 80.000 dengan 100.000. Bisa juga nanti dari 80.000 menjadi 90.000 unit. Berarti volumenya adalah ya 90 kurangkan 80 adalah 10.000. Berarti 10.000 dikurangkan bagi dengan 10.000 bagi dengan 80.000. Itu kalau misalnya dia 100.000 ini kita ganti ke 90.000. Ya ini bebas, cuma tergantung dari persoalannya. Oke, kemudian di sini 0,25 ya, dapat yang ini tadi. Ya 20.000 bagi 80, nah 25. 0,25 kalikan dengan 171, terus nanti bisa juga kalian kalikan dengan 2,15 kalikan dengan 2,67. Oke, ini misalnya alternatif yang berbeda ya. Ini kita skip aja, langsung ke financial leverage. Financial leverage karena perusahaan ini belanja dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu seperti hutang. Nah, kalau misalnya financial leverage itu berarti timbul karena kita berhutang. Kalau kita tidak berhutang, berarti dia tidak akan menimbulkan biaya tetap. Kenapa namanya beban tetap ya? Karena namanya juga cicilan kan, atau hutang itu pasti kita akan bayar setiap bulannya itu sama. Maka di sini namanya beban tetap ya. Berarti dia itu biayanya tetap begitulah dia sampai nanti di pelunasan akhir. Oke, langsung saja kita contohkan di sini. Ya, ini perusahaan 100.000, 100 ya, kemudian di sini ada bunga ya, berapa persen, 65%, hutang ya, 100. Nah, nilai sahamnya itu ada 100.000, 70.000 dan 40.000. Jumlah lembar sahamnya itu adalah 1.700 dan 400. Nah, jadi langkah membuat ini kita harus bikin jumlah saham per lembarnya dulu ya. Jadi 1.700, 400 ini ya. Nah, ini 1.000, ini 700, ini 400. Nah, ini juga sama, ini adalah simulasi ya, jadi boleh diganti dengan angka berapapun. Cuman di sini saya contohkan ya, kelipatan 50.000, minus 100, 50, 0, 50, 100, 150, 200. Ini semuanya sama. Ya, ini semuanya adalah sama. Ya, kita mulai yang minus dulu ya. Oke, kemudian di sini bunga ada yang 0, ada yang 6.000, 15.000. Ini juga memang tidak ada di sini ya. Nah, ini sekedar dicontohkan saja. Nah, ya ini ya. 6.000, 15.000. Nah, kemudian EBT itu dapat dari EBIT ya, EBIT plus bunga. Karena di sini 0 ya, jadi semuanya sama kan. Nah, kalau ini 106 dapat dari 100.000 dikurang ya, sebenarnya 100.000 dikurangkan dengan 6 dapatlah 106. Kalau misalnya ditambah akan menjadi 94 kan. Tapi karena ini minus, jadi minus kurang 6.000 ya, 106.000. Nah, bagaimana kalau ini? Ini juga tidak akan mungkin kalian kurang 50.000. Ya, ini dikurang ya, sorry, ini memang dikurang ya. 50.000 dikurangkan dengan 6.000 dapat 44. Ya, 100.000 kurangkan 6.000 dapat 94. Jadi semuanya ini kalian kurangi. Ini juga ya. 50 dikurangkan dengan 15.000 dapat 35. 100.000 kurang 15.000, 115. Ingat kalau ini makin nambah karena dia sama-sama minus. Tapi kalau ini plus minus ya berkurang. Ya, kalau ini karena sama-sama minus, ini ya, dia pasti akan bertambah. Ya, jadi 106, jadi 56, 115, 165. Pajak 40%. Dapat dari mana itu 40.000? Dapat dari 40% dikalikan dengan EBT-nya 100.000 ini ya. Jadi semuanya ini dapat dari 40% dikalikan dengan EBT. Ini 106 kalikan 40% hasilnya adalah 42.400. 115 kalikan 40 dapatlah 46. Ini juga 85 kalikan 40 hasilnya adalah 34. Jadi semuanya ini kalian kalikan dengan 40% EBT. EAT dapat dari EBT dikurangkan dengan pajaknya. Jadi 100 kurang 40 sebenarnya ini karena dia sama minus, jadi dia harus dipluskan. Jadi intinya gini, EAT itu dia pasti jumlahnya lebih kecil daripada EBT dan pajak. Bagaimanapun caranya, entah itu harus kalian tambah atau harus kalian kurangi. Di sini harus kalian tambah, makanya dia akan berkurang kan. Ya, tapi kalau misalnya yang plus itu harus kalian kurangi 50 kurangkan 20 30. Jadi lebih gampangnya itu EAT itu bagaimanapun harus kalian buat lebih kecil daripada EBT.
ya, lebih kecil dari EBT sebenarnya. Jadi mau ditambah mau dikurang itu ya tergantung dari soalnya lagi. Kalau di sini minus berarti harus kalian tambahkan, tapi kalau di sini positif harus kalian kurangkan. Jadi 94 kurang 37 dapat 56, 35 kurangkan 14 21. Karena ini minus berarti harus kalian tambahkan 115 tambah minus 46 ya, hasilnya adalah sorry ya. Jadi ini sebenarnya semuanya harus kalian kurangi. Jadi EBT dikurangkan dengan pajak itu harus kalian kurangi semuanya. Jadi bukan plus atau minus ya. Nah, misalnya ini 106 dikurangkan dengan minus 42. Nah, karena dia itu dikurang minus, dia akan menjadi positif kan. Jadi 106 plus 42 hasilnya adalah 63. Nah, makanya tadi saya bilang inti dari EAT itu adalah dia pasti akan lebih kecil daripada EBT-nya, tidak mungkin akan lebih besar. Nah, di sini harus kita kurangi, biarpun dia asalnya adalah minus. Ya, ini misalnya 56, minus 56 dikurangi minus 2400, hasilnya pasti akan minus 33. Berarti di sini karena dikurangi dengan minus, dia akan berubah menjadi plus. Ya, minus dengan minus itu akan plus. Jadi minus 56 plus 22400. Nah, jadi 33 minus 33600. Nah, jadi itu yang lebih gampangnya gitu aja. Pokoknya ini harus kalian kurangi semuanya. Jadi EBT dikurangkan dengan pajak itu pasti hasilnya adalah EAT. Ya, 35 kurangkan 14 plus 1. Ya, ini tadi kenal nomor saham di awal-awal sudah saya infokan ya. Jadi ini memang dari soalnya EPS dapat dari EAT bagi dengan jumlah saham. Jadi 60.000 dibagi dengan 1000 dapatlah minus 60. 26 400 dibagi dengan 700 dapatlah 38. 69 bagi 400 hasilnya adalah 173. 81 bagi 400 203. Jadi EAT bagi jumlah saham dapatlah IPS. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ya, bunga semakin meningkat jika perusahaan menggunakan hutang lebih besar. Jadi ya EBIT-nya itu makin tinggi ya, dari minus sampai 200 ya, EPS-nya akan makin besar. Nah, kalau ini rumusnya ya. Ya, EBIT dibagi dengan EBIT kurang bunga. Ini kan, EBIT-nya itu adalah 100.000. Nah, ini kan contohnya 100.000 ya. Nih, ya, contohnya ada 100.000. EBIT dikurangkan EBIT dikurang dengan bunga. Jadi EBIT-nya ini 100.000 ya. Semuanya 100.000 karena di sini rumusnya EBIT-nya 100.000. Cuman bunga yang dipakai berbeda, ada yang 0, ada yang 6.000, ada yang 15.000 ini kan. Ya, ada yang 0, ada yang 6, ada yang 15.000. Oke, ini dapat 1,06, 1,18. Nah, jika EBIT meningkat 100.000 menjadi 150.000 berarti kenaikan sebesar 50%. Nah, dapat dari mana itu? Berarti 150 kurangkan 100 dapat 50.000 kan? 50.000 dibagi dengan 100.000 dapatlah ya 50%. Begitu juga dengan ini. Ya. Jadi 51.000 ya. Dibagi dengan 100.000 dapatlah 59. Nah, ini pendekatan EBIT EPS. Jadi konsep leverage memberikan semacam pendahuluan terhadap efek hutang terhadap keuntungan dan risiko. Ya, kalau misalnya kita itu hutang, makin banyak kita berhutang, memang sih kita akan makin banyak untung. Nah, artinya kita itu punya banyak uang untuk operasional. Tapi ingat, risiko juga naik. Jadi memang hutang kita itu memang banyak duit, tapi risikonya juga akan banyak juga. Kenapa ya? Karena berarti makin besar hutangnya itu kita harus risiko gagal bayarnya juga makin tinggi kan. Nah, itulah bahayanya kalau kita berhutang besar. Berarti ya bunganya besar, otomatis risikonya juga akan makin besar, risiko gagal bayar. Oke, ini di sini kita contohkan misalnya Gajah Tunggal ya, GJTL tidak mempunyai utang, harga per lembar sahamnya adalah 500, jumlah saham yang beredarnya adalah 100.000. Ya, perusahaan sedang membutuhkan tambahan dana sebesar 10 juta. Ya, dia punya dua pilihan, saham baru atau pakai hutang saja. Tapi hutang itu tingkat bunganya 20% misalnya. Nah, misalkan perusahaan memperoleh EBIT sebesar 15 juta. Nah,
apakah dia itu lebih baik pakai saham baru atau hutang saja. Ya, jadi di sini ada simulasi ya. Ya, ada simulasi saham baru dengan hutang. Jadi ada yang 15 juta ya saham baru, tadi debitnya sudah dibilang 15 juta ya. Jadi semuanya ini 15 juta ya saham baru atau hutang. Nah, di sini bunganya juga 2 juta ya. Ya, ini dapat dari mana 2 juta itu? Ya, ini kan. Ya, membutuhkan tambahan dana 10 juta ya. 10 juta berarti 10 juta kalikan 20% kan. Nah, jadi 10 juta dikalikan dengan 20% langsung. Nah, dapatlah 2 juta di sini. Ya, earning before tax, ya EBIT kurang bunga itu adalah earning before tax ya. Jadi 15 kurang 0 ya 15. Kalau ini 15 kurang 2 dapatlah 13. Pajak itu dapat 6 juta dari mana? Ingat, pajak itu adalah 40% kan. Jadi 15 juta dikalikan dengan 40% hasilnya adalah 6 juta. Kalau ini 13 juta dikalikan dengan 40% hasilnya adalah 5 juta 200. Nah, ini juga laba bersih dapat dari dikurangi kan, 15 kurang 6 dapatlah 9. Nah, ini 13 kurang 52 dapatlah 38. Oke, dapatlah laba bersih. Jumlah saham yang beredar itu dapatlah 120 dan 100. Kalau misalnya dengan menerbitkan saham baru, dia akan mendapat 120 lembar ya. Ini ya. Jadi 20 lembar 20.000 lembar ya, 20.000 lembar saham baru kalau misalnya dia menerbitkan. Ya, di sini memang tidak ada. Itu harus kita cari sendiri. Dapat dari 10 juta dibagi dengan 500.000. Ini kan 10 juta. Ya, tambahan dananya dibagi dengan harga per lembar sahamnya 500 rupiah. Jadi 10 juta bagi 500 rupiah dapatlah 20.000. Nah, 20.000 ditambahkan dengan 100.000 lembar. Ya, jadi dapat 120.000. Karena ini kalau misalnya tidak menerbitkan saham baru, dia pakai hutang, dia tidak ada menambah karena dia tidak ada menerbitkan saham yang baru kan. Jadi dapat 75 dapat dari mana? 9 juta dibagi dengan 120.000 dapat 75, 7.800 bagi 100 dapat 78. Jadi di sini EPS itu adalah laba per saham. Jadi laba yang lebih besar itu kalau misalnya kita menerbitkan, kalau kita menggunakan opsi hutang saja kan, bukan kita menerbitkan saham baru ya. Jadi lebih baik berhutang saja daripada kita menerbitkan saham baru, karena laba yang kita peroleh itu lebih besar daripada saham baru ya. Nah, bagaimana kalau misalnya EBIT-nya itu 9 juta? Tadi ini EBIT-nya adalah 15 juta ya. Gimana kalau misalnya saham ya, gimana kalau misalnya EPS itu 9 juta ya. Jadi kalau misalnya ini 15 juta, 9 juta sama ya, 9 juta, 9 juta ya, ini 2 juta juga sama tadi. Ini juga dapat dari 9 juta kurangkan dengan 0, ini juga ya. Ya, kurangkan dengan 2 dapatlah 7 juta. Pajak dapat dari 3.600.000, ini dapat dari ya 9 juta kalikan 40 sama dengan tadi ya, 7 kalikan 4 dapat 28. Ini juga dikurangi 9 juta dikurangkan 3.600 dapat 5.400, ya, 7 juta dikurangkan dengan 2.800 dapat 4.200. Nah, ini juga sama jumlah saham beredarnya, tapi di sini hasilnya adalah beda, 5.400 bagi 120 45, 4.200 bagi 100.000 dapat 42. Ternyata di sini hasilnya berbeda ya. Kalau di awal ini lebih besar earning per share atau laba per sahamnya itu adalah pakai hutang kan. Tapi kalau misalnya di EBIT-nya 9 juta, ternyata lebih besar EPS-nya atau earning per share-nya atau laba per sahamnya itu adalah yang menggunakan saham baru kan. Nah, ternyata dengan EBIT yang berbeda menghasilkan EPS yang berbeda kan. Nah, itu ya, ternyata
Ya di sini tidak selamanya menggunakan hutang itu baik, atau tidak selamanya menggunakan saham baru itu baik. Ya, jadi tergantung dari apanya, tergantung dari nilai EBIT-nya. Ya, di sini EBIT 15 juta, di sini EBIT 9 juta. Ada yang lain, bagaimana kalau EBIT-nya 12 juta? Oh, ternyata dengan EBIT 12 juta itu malah menghasilkan EPS yang sama. Berarti kalau misalnya seperti ini, ya kalau hitung-hitungan ini sebenarnya sama dengan tadi lah ya. Nah, intinya di sini dapat EPS-nya itu adalah 60. Oh, ternyata sama. Jadi kalau sudah seperti ini, bagusnya yang mana? Ya terserah, mau yang saham baru atau hutang, karena menghasilkan EPS yang sama. Oke, jadi ada latihan 1, 2, dan 3 ya. Jadi ya untuk agar bisa lebih memahami, nah nanti silakan kerjakan yang A dan B saja di kertas folio ya. Di latihan 1 saja, saya tidak menyuruh latihan 2 dan 3, latihan 1 saja, ini A dan B. Hitunglah dol A dan dol B berapa persen kenaikan. Nah, nanti silakan lihat kembali di sini ya. Nah, di sini ada. Oke, silakan dikerjakan di kertas folio. Saya tunggu nanti pada saat bulan April ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya.